Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas tentang lingkaran, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Ya, oke, soalnya ada 4 buah akan saya bahas seperti tampak pada layar. Nah, tapi sebelumnya saya akan mengingatkan teori kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, seandainya ada suatu lingkaran yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita punya misalnya titik P X1, Y1. Nah, untuk mengetahui kedudukan titik terhadap lingkaran, maka kita substitusi persamaan, substitusi titik ke lingkaran. Ya, maka didapat X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Kalau nilai X1 kuadrat tambah Y kuadrat ternyata kurang daripada R kuadrat, maka titik tersebut ada di dalam lingkaran. Ya, oke. Nah, jadi kurang lebih di situ ya, ada di dalam lingkaran. Ini P1, P yang pertama. Nah, jika hasil substitusi X1 kuadrat, Y1 kuadrat itu sama dengan R kuadrat, maka dia terletak, titik itu terletak pada lingkaran. Nah, berarti posisi P2 di sini ya. Kondisi yang kedua terletak pada keliling lingkaran atau pada lingkaran. Yang ketiga, jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat lebih besar daripada R kuadrat, maka titik tersebut ada di luar lingkaran. Nah, berarti kira-kira di sini P3 ya, ada di luar lingkaran. Nah, baik begitu teori singkatnya. Sekarang mari kita lihat soal nomor 1. Ya, diketahui titik A, B, dan C, D. Tentukanlah kedudukan titik tersebut terhadap lingkaran. Ya, oke, kita bahas dulu yang pertama. Ya. Nah, ini nggak usah dilihat. Nah, kita tes titik A itu 2,3. Nah, maka ganti X-nya dengan 2. Ganti Y dengan 3. Ya, 2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat min 8 kali 2 min 2 kali 3 tambah 8. Nah, kita hitung ya sama dengan 4 ditambah 9 min 16 min 6 ditambah 8. Ya, 4 tambah 3, 4 tambah 9 itu 13. Ya, min 16 min 6 jadi min 22. Ya, ditambah 8. Ya, oke. Yang ini 13 saya tambahkan dengan 8 jadi 21. Dikurang 22. Hasilnya adalah min 1. Nah, kesimpulannya dia apa? Dia ternyata lebih kecil daripada 0. Nah, ini lebih kecil daripada 0. Nah, jadi simpulannya titik A berada di dalam lingkaran gitu ya. Oke. Nah, terus kita lihat titik yang kedua yaitu titik B 2,8. Nah, ayo kita substitusi. Maka dapatlah 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat min 8 kali 2 dikurang 2 kali 8 gitu ya. Tambah 8. Nah, ini serba 8 ini sama dengan 4 ditambah dengan 64 min 16 dikurang dengan 16 ditambah 8. Iya, oke. Ini jadinya 68 dikurang min 16 min 16 jadi min 32 ditambah 8. Ya, 68 saya tambahkan dengan 8 jadi 76 dikurangi dengan 32. Nah, sehingga jadinya 44. Ya, ingat 44 ini lebih besar daripada 0. Iya, artinya titik B gimana? Ada di luar gitu ya, ada di luar lingkaran gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita bahas yang titik mana sekarang? Titik C ya. Oke.
Ya, kita hapus yang ini. Mhm. Titik C yaitu 8,5. Ya, kita masukkan ke persamaan lingkaran 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat min 8 kali 8 dikurang 2 kali 5 ditambah 8. Ya, kita proses. 64 ditambah 25 min 64 dikurang 10 ditambah 8. Ya, oke, ini habis. Ya, 25 dikurang 10 jadi 15 ditambah 8 jadi 23. Nah, dapatnya ternyata lebih besar daripada 0. Artinya titik C ya. Jadi kesimpulannya C terletak di luar lingkaran gitu. Nah, selanjutnya kita bahas yang titik D. Kita hapus dulu. Hmm. Ya, oke. Nah, ini dia. Titik D ini 5,3. Ya, oke, masukkan ke persamaan lingkaran, ganti X dengan 5, ganti Y dengan 3 ya. Oke, X-nya 5. Ya, 3 kuadrat min 8 kali 5 dikurang 2 kali 3 ditambah 8 sama dengan 25 ditambah 9 min 40 min 6 ditambah 8. Ya, ini jadinya 34 min. Nah, ini saya tambahkan 46 ditambah 8. Ya, 34 ditambah 8 jadi 42. Iya, dikurang dengan 46. Nah, hasilnya berapa? Minus 4. Nah, ingat minus 4 ini lebih kecil daripada 0 sehingga titik D ada di dalam lingkaran. Begitu ya. Oke, yang 1A sudah beres. Sekarang kita lanjut ke 1B. Nah, jadi ini kita nggak usah lihat lagi. Sekarang kita lihat yang B ya. Ya, kita tes A itu 2,3. Nah, ganti X-nya dengan 2, berarti 2 tambah 2 pangkat 2, plus ganti Y dengan 3, 3 kurang 3 pangkat 2. Nah, ini 9-nya biarin aja dulu ya. Kita eksekusi dulu yang sebelah kiri. Ini 4 kuadrat jadi 16. 0 kuadrat jadi 0. Nah, sama dengan 16. Nah, ternyata 16 ini lebih besar daripada 9. Ya, lebih besar dari 9. Kesimpulannya titik A ada di luar lingkaran. Begitu. Ya, lalu kita cek titik B 2,8. Nah, kita masukkan ke persamaan lingkaran. Ganti X-nya dengan 2. 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah ganti Y dengan 8. 8 dikurang 3 pangkat 2. Nah, 9-nya dibiarkan dulu yang ini. Ya, 4. 2 tambah 2, 4. 4 pangkat 2, 16. Ya, langsung aja 16. Terus 8 kurang 3, 5. 5 pangkat 2, 25. Nah, sehingga ini jadinya 41. Nah, bagaimana dengan 9? Ternyata 41 lebih besar daripada 9. Ya, kesimpulannya titik B berada di luar lingkaran, begitu. Ya, kita lanjut sekarang titik apa? Titik C ya. Titik C. Iya, oke. Nah, masih yang B ya. Kita lihat yang titik C sekarang yaitu 8,5. Ya, ganti X-nya dengan 8 berarti 8 ditambah 10 pangkat 2. Sorry, bukan tambah 10 ya. 8 tambah 2 ya. Pangkat 2 plus 5 dikurang 3 pangkat 2. Nah, ini 100. Ya, 5 kurang 3, 2. 2 pangkat 2, 4 ya. Jadi dapatnya 104. Nah, ternyata lebih besar daripada si 9 ini. Kesimpulannya adalah titik C ada di luar lingkaran. Ya, oke.
Selanjutnya kita lihat titik D yaitu 5,3. Masukkan ke persamaan lingkaran. 5 tambah 2 pangkat 2 ditambah ya 3 kurang 3 pangkat 2 sama dengan 49 ditambah 0. Nah, ini jadinya 49. 49 itu lebih besar daripada 9. Ya, berarti kesimpulannya titik D ada di luar lingkaran. Begitu ya. Oke, nomor 1 cukup dulu. Kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan batasan A apabila diketahui titik A, titik P A,1 terletak di dalam lingkaran. Nah, kita bahas dulu yang A ya. Titik ini terletak di dalam lingkaran ini. Ya, kita ganti X dengan A, ganti Y dengan 1. Sehingga jadinya A dikurang 2, 1 ya, pangkat 2 ditambah 1 ditambah 3 pangkat 2 terletak di dalam lingkaran, maka harus lebih kecil daripada 9. 9-nya dari sini ya. Nah, ini jadinya apa? Ya, jadinya A min 1 pangkat 2 ditambah, nah ini dikuadratkan jadi berapa? 16 ya, dikurang 9. Nah, gitu ya. Terus, ini berarti, sebentar dulu, kurang satu ini. A min 1 pangkat 2 lebih kecil daripada 9 dikurang 16. Sehingga E min 1 pangkat 2 lebih kecil daripada min 9. Nah, ini tidak mungkin terjadi ya. Kuadrat suatu bilangan itu nilainya 0, bisa positif juga ya. Tidak mungkin lebih kecil dari suatu bilangan negatif. Tidak lebih. Ya, jadi nggak mungkin lebih kecil dari min 9 sehingga A-nya itu tidak ada gitu ya. A-nya tidak ada. Tidak ada nilai A yang memenuhi. Jadi dengan kata lain adalah himpunan kosong gitu ya. Nah, itu kasus yang A, yang pertama. Nah, berikutnya sekarang kita bahas kasus yang B. Ya, titik P ada di luar lingkaran ini. Nah, oke, kita ganti X dengan A, ganti Y dengan 1. Ya, masukkan berarti A ditambah 3 pangkat 2 ditambah 1 min 3 pangkat 2 terletak di luar. Nah, berarti haruslah dia lebih besar daripada 9 gitu ya. Nah, berarti ini A ditambah 3 pangkat 2 plus, nah ini min 2 pangkat 2 jadi 4 ya. Ya, lebih besar daripada 9. Nah, ini boleh kita jabarkan A kuadrat ditambah 6A ditambah 9 ya ditambah 4. Nah, dikurang 9 gitu ya. Oke, ini angkanya tidak begitu baik ya. Nah, coba jangan dijabarkan ya. Faktorisasinya jadi susah ya. Nah, oke. Jadi buat begini dia. Jadi A ditambah 3 pangkat 2. Nah, ini 4 kurang 9. Ya, 4 dikurang 9 jadinya minus 5. Ya, lebih besar daripada 0. Nah, lalu kita faktorkan. Nah, cara faktornya adalah seperti ini ya. A ditambah 3 min 5. Ya, terus A ditambah 3 plus 5. Gitu ya. Akar 5 ya, sorry. Bukan 5 ya. Akar 5 di situ ya. Oke. Nah, harus lebih besar daripada 0. Nah, di sini pembuat nolnya adalah A ditambah 3 min akar 5 sama dengan 0. Sehingga A sama dengan min 3 plus akar 5. Nah, yang ini pembuat nolnya A tambah 3 ditambah akar 5 sama dengan 0. Sehingga A sama dengan min 3 min akar 5. Gitu ya. Ya, ini min 3 min akar 5. Ini min 3 plus akar 5. Ya, lalu kita tes ya. Kita mau ngetes tanda di sebelah kanan gitu ya.
Nah, caranya masukkan aja bilangan yang sangat besar ya. Di sebelah kanan min 3 ditambah akar 3. Ya misalnya A sama dengan 1 juta misalnya ya. 1 juta. Maka 1 juta ditambah 3 dikurang akar 5 hasilnya adalah positif. Ya 1 juta ditambah 3 ditambah akar 5 hasilnya positif. Nah maka positif kali positif hasilnya positif. Nah berarti tanda di kanan adalah positif. Ya tanda berikutnya adalah negatif. Ini positif. Ya jadi penyelesaiannya adalah yang lebih besar daripada 0. Maka kita pilih yang bertanda positif. Begitu. Nah, gitu ya. Nah, sehingga jawaban terakhirnya adalah batasan nilai A-nya adalah A lebih kecil daripada min 3 min akar 5 atau A lebih besar dari, nah yang ini ya. Tadi yang ini ya. Sekarang yang ini. A lebih besar dari min 3 plus akar 5 gitu ya. Oke, begitu untuk kasus yang kedua. Ya, adik-adik yang ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Ya, kita lanjut lagi nomor 3. Oke. Tentukan nilai T yang memenuhi kedudukan titik terletak pada lingkaran. Nah, kita substitusi X sama dengan 2T dan Y sama dengan min T ke persamaan lingkaran. 2T pangkat 2 ditambah dengan min T pangkat 2 ditambah 2 kali 2T tambah 8 kali min T min 2. Nah, di sini titiknya terletak pada lingkaran. Nah, kalau terletak pada lingkaran, maka hasil yang sebelah kiri harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini jadinya 4T kuadrat plus T kuadrat, minusnya hilang ya, karena dikuadratkan. Ditambah dengan 4T min 8T min 2 sama dengan 0. Sehingga jadinya 5T kuadrat min 4T min 2 sama dengan 0. Ya, apakah ini bisa difaktor? Hmm. Ya, kita cek apakah ini bisa difaktor. 10. Iya, min 10, 1, 10, 25. Nggak bisa difaktor ya, kita pakai rumus ABC ya. Yang mana T bisa kita cari dari rumus min B plus minus akar, ya B kuadrat min 4AC per min uh, per 2A gitu ya. Ya, oke. Nah, berapakah A-nya, B dan C-nya? Ya, minus B. B-nya adalah minus 4. Ya, plus minus akar minus 4 pangkat 2 min 4 kali A. A-nya adalah 5, C-nya adalah min 2. 5 kali min 2 gitu ya. Per 2A. 2 kali A-nya 5. Nah, dah. Sehingga T sama dengan 4 plus minus akar 16 ditambah. Nah, jadi min kali min jadi plus ya. 2 kali 5 10, 10 kali 4 40. Tambah 40. Dibagi dengan 10. Ya, sehingga T sama dengan 4 plus minus akar 56. Nah, 56 ini berarti 14 kali 4 gitu ya. Ah, sorry. Cocok 14 ya. 56 ya. 4 kali gitu ya. 4 kali 14 ya. Ya, 4 kali 14 kan 56 ya. Ya, oke, benar. Dibagi dengan 10. Nah, sehingga T sama dengan 4 plus minus akar 4 adalah 2. Nah, berarti 2 akar 14 per 10. Kita sederhanakan lagi ya, bagi 2 aja dapat 2. Bagi 2, ini bagi 2 dapat akar 14. Ya, bagi 2 berarti 5. Nah, jadi gini jawabannya ya. Ya, angkanya kurang nyaman bilangannya.
Ya, oke, kita lanjut lagi dengan soal yang terakhir, nomor 8, nomor 4 ya. Diketahui titik B terletak dan lingkaran, tentukanlah nilai batasan batasan nilai B yang memenuhi titik B berada di luar lingkaran. Ya, oke. Substitusi, jadi ganti X-nya dengan B, ganti Y-nya dengan -1. Ya, oke. Ini ya. Masukkan kebersamaan lingkaran, jadi B kuadrat ditambah -1 kuadrat plus 20B min 12 kali -1 dikurang 32. Nah, dia terletak di luar lingkaran. Berarti ini harus tandanya jangan tanda sama dengan, tetapi tanda lebih besar daripada 0. Ya. Nah, berarti ini B kuadrat tambah 1 tambah 20B plus 12 min 32 lebih besar 0. Sehingga B kuadrat plus 20B ya plus, nah 1 ditambah 12, oh ini ya 12 kurang, saya tulis 1 dulu ya, satunya dari sini, terus 12 kurang 32 min 20 sama dengan 0. Itu ya. Nah berarti B kuadrat plus 20B. Lalu sebentar dulu, min 19 ya. Lebih besar ini ya, bukan ini ya. Lebih besar daripada 0. Ya, untuk faktorisasinya kita akan gunakan faktornya itu nggak bisa difaktor dengan mudah ya. 19 sama 1 nggak bisa ya. Oke, coba kita cek lagi. Min 32. Oke, nah kita faktorkan pakai kuadrat sempurna aja karena nggak bisa pakai faktor biasa ya. B ditambah dengan 10. 10-nya adalah setengah dari 20 pangkat 2 lalu dikurangi dengan 10 kuadrat 100 gitu ya. Min 19 lebih besar daripada 0. Sehingga B ditambah 10 pangkat 2 min 119 lebih besar daripada 0. Nah setelah itu kita faktorkan menjadi B ditambah 10 min akar 119 ya, lalu B ditambah 10 plus akar 119 lebih besar dari 0. Nah ini pembuat nolnya adalah B ditambah 10 min akar 119 sama dengan 0 sehingga B sama dengan min 10 plus akar 119. Nah, dari sini dapatlah B ditambah 10 plus akar 119 sama dengan 0. B sama dengan min 10 min akar 119. Nah, lalu kita buat garis bilangan. Ya, min 10 min akar 119. Min 10 plus akar 119. Nah, untuk mengetahui tanda di sebelah kanan, kita tes uji aja B-nya dengan bilangan yang di sebelah kanan ini. Ya, oke misalnya 1 juta deh ya. Oke, 1 juta. B-nya 1 juta, maka ini akan jadi 1 juta ditambah 10 dikurang akar 119. Nah, hasilnya positif. Ya, 1 juta tambah 10 ditambah akar 119. Hasilnya pasti positif. Nah, ini hasil kalinya pasti positif. Nah, berarti di sebelah kanan tandanya plus gitu ya. Nah, di sebelah kirinya iya negatif. Lalu sebelah kirinya lagi positif ya, tandanya selang-seling. Nah, di sini tanda ya, pertidaksamaannya adalah lebih besar daripada 0. Sehingga jawabannya adalah yang bertanda positif. Nah, yang kanan, yang kiri gitu ya. Nah, jadi bagaimana jawabannya? Interval B-nya, batasan B-nya adalah B lebih kecil daripada ya. Yang pertama ini ya, min 10 min akar 119. Iya, oke. Terus atau B yang sebelah kanan ini
adalah B lebih besar daripada min 10 plus akar 119. Nah, begitu jawabannya ya, batasan nilai B-nya. Baik, demikian penjelasan saya untuk 4 soal ini, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Semoga bermanfaat. Ya, untuk video yang lainnya mengenai lingkaran, silakan adik-adik lihat di playlist lingkaran. Nah, adik-adik yang belum subscribe, silakan lakukan sekarang. Tekan tombol like dan share video ini kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.